Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Tak lupa, khatib senantiasa berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Dunia yang fana ini dipenuhi dengan keluh, kesah, resah, gelisah. Manusia harus hidup di dunia ini sehingga mereka selalu berkeluh kesah dan resah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a." Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat berkeluh kesah lagi kikir. Apabila ia mendapatkan musibah, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amatlah kikir. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Perasaan gelisah dan khawatir ini sudah ada semenjak manusia diciptakan, dan ia sudah menjadi naluri setiap manusia. Terutama perasaan gelisah dan resah yang ada pada masa depan seseorang. Banyak orang yang merasa takut dan pesimis akan nasibnya di masa depan. Itulah realita kehidupan manusia. Rasa takut, rasa gelisah, rasa khawatir, tidak mau berbagi dan tidak mau bersabar melekat pada diri setiap manusia. Manusia juga senantiasa diselimuti perasaan-perasaan ini. Bahkan sebagai pelampiasannya, banyak orang yang mencari cara untuk mengusir rasa gelisah dan khawatir ini, baik dengan minuman keras, obat-obat penenang, narkotika, ramalan dukun, ramalan zodiak, dan cara-cara lainnya guna untuk mengetahui nasibnya di masa depan dan meraih ketenangan hati. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan sengsara dan ia tidak akan berlarut-larut dalam kegelisahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yattabi'u hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka niscaya ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Quran surat Thaha ayat 123. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebenarnya, kegelisahan ini ada yang tergolong baik lagi terpuji, ada pula yang tergolong buruk lagi tercela. Misalnya, seseorang dirundung gelisah karena perkara kebaikan, maka inilah yang harusnya ada pada diri setiap muslim. Seperti misalnya seseorang gelisah akan ada kewajiban yang belum ia tunaikan. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau ingin melaksanakan sholat asar, ia bergegas tergesa-gesa menuju rumah salah satu istri beliau. Para sahabat pun khawatir dan terperanjat melihat ketergesa-gesaan beliau. Hingga pada akhirnya beliau keluar dari rumah istri beliau seraya bersabda yang artinya, "Sesungguhnya aku teringat ada emas pada kami, dan aku khawatir emas tersebut menghalangiku dari bertawajuh kepada Allah. Maka aku pun menyuruh istriku untuk membagikannya." Begitu juga ketika seseorang didera rasa gelisah karena ada kewajiban yang ia tunaikan atau amalan yang ia tunaikan, namun ia khawatir apakah amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka inilah kegelisahan dan kekhawatiran yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberi dengan rasa takut karena mereka mengetahui sesungguhnya kepada Rabb-Nya lah mereka kembali. Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Adapun kegelisahan yang buruk dan tercela adalah ketika seseorang gelisah
dan khawatir akan perkara kemaksiatan atau duniawi, seperti ia memiliki rasa takut, miskin apabila ia memiliki banyak anak, seolah ia tidak meyakini bahwasanya Allah lah yang mengatur rezeki para hambanya. Juga ketika seseorang gelisah dan resah karena ada hawa nafsunya yang meluap-luap, namun belum dapat ia lampiaskan, maka inilah kegelisahan, kekhawatiran yang tercela. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah cara kita untuk menghilangkan kegelisahan dan keresahan ini? Pada khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan 6 cara untuk menghilangkan kegelisahan dan keresahan ini. Yang pertama, menguatkan iman kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman yang kuat, seorang mukmin apabila ditimpakan musibah, ia bisa tenang dan sabar. Karena dengan iman dan tauhid yang kuat pula, maka semakin kuat rasa nyaman dan aman yang seorang itu rasakan. Ini dapat kita lihat dari doa untuk orang yang ditimpakan musibah. Sangat jelas makna tauhid yang tersurat pada doa ini. Allahumma birahmatika arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslihni sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu lah yang aku harapkan. Dan jangan sekali-kali Engkau hadapkan aku dengan hawa nafsuku walaupun sekejap, dan perbaikilah segala urusanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Begitu juga dengan doa Nabi Yunus alaihi salam yang membuat beliau merasa tenang ketika beliau berada di dalam perut ikan paus di tengah kegelapan yang berlapis-lapis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan cara kedua adalah dengan meneguhkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata yang artinya, barang siapa yang meneguhkan hatinya kepada Rabb-Nya, maka ia akan merasa tenang dan merasa nyaman. Dan barang siapa yang berlepas diri dari Rabb-Nya dan berharap kepada manusia, maka ia akan merasa gelisah dan dirundung kecemasan. Cara yang ketiga adalah dengan beriman kepada qada dan qadar. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya dengan meyakini dan mengimani qada dan qadar, kita mengetahui bahwasanya sesuatu yang terjadi kepada kita dan sesuatu yang akan terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa kita didera rasa gelisah dan khawatir? Maka dengan beriman kepada qada dan qadar menumbuhkan sikap optimis pada hati kita, dan kita bisa dan membuat hati kita tenang karena segala yang sesuatu dan ditimpakan kepada kita itu merupakan perkara yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah dengan tidak tertawan menuruti dunia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya dunia ini fana dan hina. Maka seharusnya orientasi terbesar seorang muslim adalah kebahagiaannya di akhirat kelak, dan dunia bukanlah prioritas utamanya. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang akhirat adalah prioritas utamanya, maka akan Allah jadikan kekayaan di hatinya, dan akan Allah himpunkan urusannya, dan dunia datang kepadanya dengan keadaan hina. Dan barang siapa yang dunia adalah prioritas utamanya, maka akan Allah tampakkan kemiskinan di hadapannya, dan akan Allah cerai beraikan urusannya, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali apa yang ditakdirkan untuknya. Cara yang kelima adalah dengan sholat dan berzikir. Dengan sholat yang khusyuk, maka seseorang hamba akan merasa tenang dan nyaman hatinya, dan akan menumbuhkan keimanan pada hatinya. Nabi SAW bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah," dan dijadikanlah kesejukan pandanganku terletak di dalam sholat. Begitu pula ketika Nabi SAW ditimpa kesulitan atau musibah, beliau bersegera sholat, karena ini merupakan terapi yang sangat agung. Dan dengan sholat pula kita bisa merasa tenang dan nyaman. Bagaimana tidak? Karena dengan sholat Allah tidak akan meninggalkan hambanya bila hambanya tetap mau bersimpuh dan berlindung kepadanya. Begitu pula dengan berzikir. Para ulama salaf terdahulu ketika mereka ditimpa musibah atau kesulitan, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidupnya hati adalah dengan berzikir kepada Allah. Dan dengan hati pula dada kita merasa tenang dan hati kita merasa nyaman. Dan dengan berzikir pula hati kita tertaut kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Dan kami sungguh telah mengetahui sesungguhnya hatimu sempit atas apa yang mereka katakan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan termasuklah kamu ke dalam orang-orang yang bersujud, yaitu salat. Quran surat Al-Hijr ayat 97 sampai 98. Cara yang keenam adalah menambah amalan-amalan tadi dengan amalan-amalan sunnah lainnya, seperti sholat malam, sholat duha, saum sunnah, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Karena dengan melakukan amalan-amalan sunnah ini bisa menumbuhkan dan mengembangkan iman pada hati kita. Dan dengan amalan sunnah pula kita bisa merasa tenang dan nyaman. Karena dengan ini kita mengimani bahwasanya yang terjadi kepada kita itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menyikapinya dengan sabar dan tenang. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada khutbah yang kedua ini, khatib hanya ingin mengambil kesimpulan dari khutbah yang pertama tadi. Yang pertama, kegelisahan merupakan perasaan yang ada pada diri setiap manusia dan ia sudah menjadi naluri pada setiap manusia. Yang kedua, kegelisahan ada yang tergolong baik lagi terpuji, seperti misalnya ia gelisah akan ada kewajiban yang belum ia tunaikan. Ada pula kegelisahan yang tercela dan buruk apabila ia gelisah akan perkara kemaksiatan atau perkara duniawi. Yang ketiga, adapun ikhtiar kita untuk menghilangkan kegelisahan dan kekhawatiran ini adalah dengan 6 cara. Yang pertama, menguatkan iman dan tauhid kita kepada Allah. Yang kedua, meneguhkan hati kita kepada Allah. Yang ketiga, beriman kepada qada dan qadar. Keempat, tidak tertawan menuruti dunia. Yang kelima, salat dan berzikir. Dan yang terakhir, menambah amalan-amalan tadi dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Semoga dengan ini kita bisa meniti jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan ini pula kegelisahan dan kekhawatiran yang ada pada diri kita selama ini bisa segera hilang dan luput dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub, sharif qulubana ila ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila shalah.